Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Saya ingat pada waktu dulu saya masih mungkin usia 5-6 tahun. Itu biasa di kota Malang itu ada pasar malam. Sering sekali ada pasar malam. Ada mainan-mainan, ada dry molen gitu ya. Cuman dulu namanya itu ya. Juga ada wayang orang. Wayang orang itu adalah kesukaan saya. Kadang-kadang di pasar malam itu wayang orangnya Ngesti Pendowo dari Semarang. Atau wayang orang Sriwedari dari Solo. Atau dari tempat-tempat lain, wayang orang juga dari Malang ada perkumpulan wayang orang Anghinho. Ya, itu legendaris sekali pada waktu itu. Biasanya saya nonton wayang orang bersama ibu saya, gandengan dari pintu masuk pasar malam langsung saja menuju ke tempat bermainnya wayang orang di situ. Tapi kali itu ibu saya mengajak saya tidak langsung menuju ke gedung itu. Tapi saya diajaknya keliling dari pasar malam itu. Saya ngomel karena tujuan saya itu nonton wayang orang dan saya paling suka wayang orang. Tapi ibu saya bilang, ayolah kita jalan dulu muter. Jalan dulu berputar, mengelilingi. Kan belum pernah lihat. Iya saya sebutkan belum pernah lihat. Betul ketika kami jalan berkeliling banyak hal yang saya bisa lihat. Ada ya zaman sekarang topeng monyet yang lucu dan sebagainya. Yang biasanya saya tidak pernah lihat kalau saya langsung jalannya ke gedung wayang orang itu. Tapi karena jalan keliling banyak pengalaman baru yang indah-indah. Malah saya bisa beli wayang, sebetulnya bukan wayang kulit, wayang kertas. Tapi modelnya seperti wayang kulit. Ya, bisa beli itu dan bisa bawa pulang itu. Karena ya buat saya wayang itu satu yang istimewa. Bawa pulang dan baru setelah keliling kaki capek juga sih, mau minta gendong, mama saya bilang nggak mau, lu sudah besar, nggak gendong, jalan gitu ya. Tapi akhirnya sampai ke gedung wayang orang dan menikmati wayang orang di sana. Saya berpikir iya ya, kalau kita jalan lebih jauh, jalan keliling ada pengalaman baru yang kita alami. Mari saya ajak kita membaca sebuah bagian dari perjalanan bangsa Israel. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, negeri perbudakan, menuju pada Kanaan, negeri kebebasan. Sebetulnya ada dua alternatif jalan. Pertama adalah jalan yang lebih singkat dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi harus melalui daerah orang Filistin. Kita sekarang tahu bahwa musuh Israel yang paling berat dikalahkan dan paling sering berkelahi dengan Israel adalah Filistin. Kita tahu karena kita pelajari kisah bangsa Israel ini dan seterusnya. Filistin. Nah pada saat itu pilihan pertama adalah lewat daerah orang Filistin. Di daerah utara. Itu jalan itu lebih singkat dibandingkan dengan jalan yang Allah pilih. Allah memilih jalan justru ke semenanjung Sinai. Di daerah yang lebih ke selatan. Ke arah selatan dulu, naik lagi ke utara. Nah perjalanan ini melalui padang gurun. Kalau tadi melalui daerah orang Filistin. Kota-kotanya sudah jadi, daerahnya sudah nyaman. Tapi orang Filistin kita tahu, contohnya Goliat. Luar biasa. Pandai berperang dan mereka pasti tidak suka dengan bangsa Israel yang lewat di daerah mereka. Karena mereka sudah curiga, ini bangsa ini mau kemana segini banyak. Kurang lebih 2,5 juta orang, ini mau kemana? Allah menuntun bangsa Israel dengan jalan berputar. Karena apa? Karena Allah melihat bangsa Israel ini belum siap untuk berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin saudara bukan apa-apa. Nantinya itu adalah bukan lawan yang seimbang untuk bangsa Israel. Tapi nantinya, bukan sekarang. Sekarang bangsa Israel ini bangsa budak. Yang mentalnya masih mental budak. Depresi, frustasi, merasa diri minder dan sebagainya, budak. Belum jadi bangsa yang mempunyai keyakinan luar biasa bahwa Allah menyertai mereka.
Jalan berputar ini, saudara tahu, kurang lebih hampir 3 kali lebih jauh dibandingkan dengan jalan yang lebih singkat lewat utara tadi. Itu jauh lebih singkat, tapi jalan ini berputar hampir 3 kalinya. Saudara bisa bayangkan kalau sekarang saudara harus pergi ke Lembang jalan kaki. Kurang lebih 17-20 km. Tapi saudara harus jalan berputar sampai kurang lebih 60 km baru saudara sampai Lembang. Rasanya kan, aduh capeknya luar biasa. Kenapa sih kok nggak ngambil jalan singkat aja, jalan pintas? Hidup kita manusia seringkali minta jalan pintas. Kita tuh manusia seringkali suka instan. Makanya segala sesuatu tuh instan sifatnya. Mie instan, kopi instan, bubur instan. Berkat Tuhan pengennya juga instan. Doa, cerot, berkat Tuhan turun. Dengar firman Tuhan, pengen instan langsung punya iman yang luar biasa. Padahal firman Tuhan katakan firman itu seperti benih. Firman Tuhan memberikan kepada kita iman. Tapi nggak bisa, hari ini saya pengen makan mangga. Saya ambil benih mangga, biji mangga saya tanam. Saya tungguin nanti sore pasti akan keluar pohon mangga dan berbuah mangga. Nggak bisa. Itu instan nggak mungkin terjadi seperti itu. Jadi harus ada waktunya. Untuk saudara beriman, saudara mau berimannya buat kapan ini? Beriman buat tahun depan, maka saudara harus tanam firman Tuhan hari ini. Nanti tumbuh, itu juga harus rajin memelihara. Tumbuh terus, nanti tahun depan saudara berhadapan dengan situasi sulit. Iman saudara sudah jadi, sudah mantep. Itu beriman. Nggak bisa kita dengar firman Tuhan pulang jadi orang beriman langsung, nggak bisa. Butuh waktu, butuh jalan berputar, butuh pimpinan Tuhan yang melalui bagian-bagian yang tidak populer. Orang dari Mesir menuju Kanaan, yang paling logis, jalan paling populer adalah lewat utara daerah orang Filistin. Tapi firman Tuhan katakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Berarti Allah tahu ada jalan yang paling dekat, yang lebih dekat. Tapi Allah tidak memilih itu. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Perhatikan di sana, apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi orang-orang mental budak ini kalau dipertemukan dengan orang Filistin. Bisa pahit hati, kecut hati kembali ke Mesir. Lebih enak di Mesir dah gitu. Tapi lihat, perhatikan ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Melalui jalan di padang gurun. Menuju ke Laut Teberau. Ini semenanjung Laut Teberau ini. Dengan, perhatikan di sana, siap sedia berperang. Tetap berperang juga. Siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bedanya dengan perjalanan yang tadi singkat. Begitu jalan ketemu dengan orang Filistin dan harus berperang dan tidak mampu. Tapi kalau jalan melalui selatan ini, mereka siap berperang, tapi nanti Tuhan secara bertahap mendidik mereka bagaimana cara berperang bersama dengan Tuhan. Jalan berputar pasti lebih jauh. Sehingga apa? Lebih menguras energi. Jalan berputar pasti lebih jauh. Sehingga menguras waktu. Waktu saudara pun habis di sana. Bahkan jalan berputar itu mengandung risiko yang jauh lebih banyak. Kok tadinya risikonya hanya sekian, sekarang 3 kali lipat risikonya. Memang risiko belum tentu terjadi sesuatu yang buruk, tapi risiko. Tapi jalan berputar, di sini ayat sudah mengatakan, bisa menghindar dari musuh. Musuh ini gambaran persoalan. Kadang-kadang Tuhan mengajak hidup kita jalan berputar untuk menghindar dari persoalan. Kenapa kok Tuhan gak pertemukan kita saja dengan Filistin atau pertemukan kita saja dengan persoalan? Tuhan bilang belum waktunya kamu menghadapi persoalan itu. Belum siap, belum waktunya. Jadi kenapa tidak berhadapan dengan Filistin? Nanti berhadapan, tapi sekarang belum waktunya. Jalan berputar ini dapat menghindar dari musuh yang harusnya nanti kelak kemudian hari dihadapi oleh bangsa Israel, tapi belum sekarang. Jalan berputar juga memberi apa? Kesempatan belajar. Saya karena jalan berputar diajak oleh ibu saya di
pasar malam itu, saya jadi lebih tahu, oh ternyata pasar malam itu bukan cuma pintu gerbang dan tempat wayang orang, bukan. Pasar malam itu ada yang main ini, ada yang main itu, ada badut, ada macam-macam, ada kambing yang kakinya 6, yang aneh-aneh gitu ya, yang seperti itu. Nah, itu adalah kesempatan belajar. Wawasannya terbuka. Jalan berputar memberikan kepada kita kesempatan belajar. Saudara kalau pergi dari Bandung ke Surabaya, saudara bisa naik pesawat. Selesai, sampai. Tapi kalau saudara naik kereta api, saudara punya pengalaman yang berbeda. Di kereta api itu, saudara bisa melihat macam-macam hal yang begitu indah, saudara bisa menikmati gitu ya. Kereta api juga kalau saudara mau beli nasi gorengnya tuh, kalau bisa waktu mau berangkat aja, jangan besoknya. Takutnya besoknya tuh sisa orang yang kemarin dikumpulin lagi, takutnya gitu ya, takutnya. Mie rebus di kereta api, wah enaknya luar biasa. Teh manis anget aja enaknya luar biasa. Wah pengalamannya baik. Kalau di pesawat gak ada mie rebus. Saudara kalau mau naik bis, lebih lain lagi pengalamannya. Saudara naik mobil sendiri, lain lagi. Saudara sampai di Sumedang, saudara belanja dulu tahu-tahu, nanti sampai di mana lagi saudara turun lagi belanja-belanja makan gitu. Sampai di Surabaya gemuknya luar biasa. Kiloannya naik. Pengalamannya beda. Waktunya lebih panjang. Resikonya ya lebih banyak lah. Ya saudara siap jalan naik mobil sendiri ya siap. Di tengah jalan bisa kempes ban saudara. Kalau naik pesawat terbang, saudara nggak usah pusing ban pesawat kempes kayak nggak usah pusing, cuma kadang-kadang takut aja. Kalau kempes nggak bisa darat gimana? Kesempatan belajar, lebih banyak kesempatan belajar. Juga kesempatan untuk persiapan. Ingat ini, nggak mungkin bangsa budak bisa memegang negeri sendiri. Nah mungkin harus ada sekolahnya. Sekolahnya itu apa namanya? Sekolah padang gurun. Perjalanan yang panjang 40 tahun ini ditempuh oleh bangsa Israel sebagai persiapan yang lebih banyak untuk mempersiapkan bangsa Israel memiliki Kanaan. Terutama apa? Terutama adalah Tuhan tuh mendidik bangsa Israel untuk senantiasa hidup bergantung pada Tuhan. Sehingga dari sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel tidak bisa bergantung sama siapapun termasuk pada Musa. Tapi bangsa Israel harus bergantung pada Tuhan. Diberi contoh di sana dengan tiang awan dan tiang api yang bukan ciptaannya Musa. Tiang awan dan tiang api dihadirkan oleh Tuhan untuk menuntun bangsa ini di sepanjang perjalanan 40 tahun. Begitu juga hujan mana, makanan seperti ketumbar kecil-kecil yang dikumpulkan nanti menjadi roti, dibuat jadi roti. Dan burung puyuh yang pada sore hari jatuh di tengah-tengah perkemahan mereka, dimanapun mereka berkemah. Itu semua bukan ciptaannya Musa. Itu semua Allah yang memberikannya. Sehingga bangsa Israel dididik belajar sepanjang 40 tahun. Mempersiapkan diri untuk memiliki Kanaan negerinya sendiri. Yaitu belajar untuk senantiasa hidup bergantung pada Tuhan. Hal yang ketiga adalah jalan berputar ini juga memberi kesempatan pembentukan kepribadian yang lebih matang. Alias apa? Kedewasaan. Banyak anak-anak yang pada waktu masih kecil hidup di tengah-tengah orang tua yang tidak mampu. Sehingga si anak-anak ini ikut berjuang memperjuangkan kehidupan keluarga bersama dengan orang tua yang tidak mampu. Apa hasilnya anak-anak ini? Anak-anak ini jauh lebih dewasa dibandingkan dengan anak-anak yang hidup di tempat orang mampu. Apa saja bisa beli, semuanya bisa dikabulkan oleh orang tuanya. Anak-anak seperti ini biasanya tidak dewasa, kurang dewasa. Karena semuanya dipersiapkan oleh orang tuanya. Kurang daya juangnya. Mau berjuang, belum berjuang, sudah putus asa. Tapi kalau mereka yang dari kecil hidup di tengah-tengah keluarga yang nggak mampu pas-pasan, biasanya daya juangnya luar biasa. Dan ini pembentukan kepribadian yang lebih matang bagi bangsa Israel terjadi ketika bangsa Israel dituntun oleh Allah untuk diajak jalan berputar yang 3 kali lebih jauh dibandingkan dengan jalan yang tersingkat tadi. Di situ ada pembentukan kepribadian, kedewasaan, kematangan. Apa yang sedang Allah lakukan sesungguhnya pada bangsa Israel? Apa yang sedang Allah lakukan sesungguhnya kepada saudara dan saya?
Kadang-kadang kita merasa, Tuhan, kenapa ya Tuhan doa saya kok belum dikabulkan Tuhan. Doa saya ini sudah kurang apa lagi Tuhan. Doa saya ini sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Doa saya ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya pelajari firman Tuhan, itu yang Tuhan mau dan saya doakan itu Tuhan. Tapi kok belum dikabulkan Tuhan. Saya sudah berusaha untuk introspeksi diri, memeriksa, mengoreksi akan diri saya, apa yang kurang, harus diperbaiki ini dan sebagainya. Saya meningkatkan kemampuan saya meningkatkan kualitas saya. Tapi kok tetap Tuhan doa saya belum dikabulkan. Saya serius Tuhan, menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Saya serius, hati saya benar-benar bergantung kepada Tuhan, beriman pada Tuhan, tidak pada manusia. Tapi kok juga begini ya Tuhan? Tenang, saudara sedang diajak jalan berputar oleh Tuhan. Kenapa? Mungkin kalau jalannya tidak berputar di depan sana, ada persoalan yang terlalu hebat yang saudara tidak mampu atasi. Dan ketika saudara diajak jalan berputar oleh Tuhan, maka saudara diberi kesempatan belajar dan mempersiapkan diri saudara jauh dengan persiapan yang lebih banyak untuk memiliki kemenangan di ujung perjalanan itu. Dan di dalam perjalanan berputar, saudara sedang dibentuk kepribadian saudara. Ingat, kita ini dulu budak dosa. Asal disuruh berbuat dosa, mau. Disuruh bertobat, disuruh ke gereja, disuruh ikut PA, hoream. Tapi kalau melakukan hal-hal yang jasmani, duniawi, mungkin sih bukan dosa sih. Tapi ketika itu kita pilih lebih daripada memilih bersekutu dengan Tuhan, hati Tuhan sedih. Itu kepribadian kita memang masih begitu. Ini perlu dibentuk. Dibentuk lewat apa? Lewat jalan berputar. Sehingga didikan Tuhan itu terjadi. PA kita saat ini sedang mempelajari tentang perkemahan di perjalanan. Kita sedang mempelajari bagaimana Tuhan mendidik bangsa Israel untuk memiliki kepribadian yang matang. Pendewasaan rohani itu prosesnya gimana? Di tiap perkemahan ada didikan Tuhan yang luar biasa. Dan kita ikut belajar. Kita ini nyuri-nyuri ilmunya yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kenapa? Kenapa kita harus mengikuti jalan berputarnya Tuhan? Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu adalah Allah yang sangat bijaksana, sangat penuh hikmat. Tidak pernah Tuhan itu mengajak kita anak-anaknya, jemaatnya, domba gembalaannya, murid-muridnya, tanpa sebuah rencana matang di depan sana. Tuhan selalu mempunyai rencana matang bagi kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita masing-masing. Sehingga dikatakan di sini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tidak disebutkan sebab aku tahu bagaimana nasibmu. Saya lahirnya di tahun kambing. Lahir di tahun kambing. Kambingnya kambing guling lagi. Wah, parah. Makanya sampai sekarang suka kambing. Kamu kan lahir di bawah rasi bintang, saya Scorpio. Scorpio. Jadi saya mikir-mikir kalau digambar tuh kambing dengan wajah Scorpio. Makhluk yang menyeramkan rasanya. Kamu lahirnya pada hari ini, wetonnya dan sebagainya. Dihitung-hitung nasibmu begini. Oh, Tuhan gak katakan nasib loh. Tuhan katakan apa di sini? Rancangan. Bedanya apa rancangan dengan nasib? Apalagi dengan takdir. Itu sesuatu yang seolah-olah, atau bukan seolah-olah, memang kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara ditakdirkan menjadi pria. Sampai mati ya tetap pria. Walaupun mungkin ya di dalam hati saudara, kenapa saya nggak jadi wanita? Atau sebaliknya, saudara lahir sebagai wanita. Nggak bisa milih kan. Saudara tidak ikut merancang ketika akan dilahirkan. Kamu enaknya jadi pria atau wanita? Nanti dulu ya. Pria, wanita. Tokek, pria. Tokek, wanita gitu. Enggak gitu kan. Saudara nggak diajak itu. Langsung lahir. Tapi kalau ini rancangan. Rancangan itu berarti sesuatu yang sengaja diadakan. Sengaja dipikirkan. Sengaja diciptakan.
Dan apa yang Tuhan rancangkan ini dikatakan di sini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu ini loh rancangannya isinya. Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Visinya apa? Hari depan yang penuh harapan. Itu tujuannya. Lalu jalannya apa? Jalannya itu jalan damai dan bukan jalan kecelakaan. Tapi kenapa kok kita seringkali nggak damai? Kenapa kok kita seringkali celaka? Kenapa kok kita tidak sampai kepada hari depan yang penuh harapan? Kenapa? Karena seringkali kita keluar dari rancangan Tuhan. Tuhan, ada jalan yang singkat kok Tuhan nyari jalan yang berputar sih Tuhan. Nggak mau Tuhan nggak tahu apa. Kalau jalan singkat ini lebih murah ongkos gojeknya dibandingkan jalan berputar. Tuhan tuh tahu persis. Saudara jangan menganggap Tuhan tuh nggak tahu ada jalan pintas yang jauh lebih cepat. Cuma sekarang kita sedang diajak jalan berputar. Sabarlah, ada berkat-berkat yang luar biasa di dalam jalan yang berputar. Tetaplah berada di jalan Tuhan walaupun Tuhan memilih jalan berputar. Karena apa? Dikatakan di sini, kamu akan berada di dalam rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Tuhan tahu persis bagaimana memanfaatkan setiap hari dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu menyerahkan. Tuhan memberi kita hari yang baru, tapi kita menyerahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya terlalu bodoh untuk bisa menjalani hari ini baik untuk saya. Tolong Tuhan pilihkan yang mana yang baik untuk saya Tuhan. Harusnya begitu. Kalau kita menyerahkan diri kita benar-benar sepenuhnya pada Tuhan, menyerah itu kata kuncinya. Bangsa Israel ini ketika menyerah ya diberkati Tuhan. Tapi ketika berontak, melawan, dihajar oleh Tuhan. Dihajarnya bukan karena Tuhan jahat. Tapi mereka keluar dari jalan Tuhan dan mereka hancur di situ. Jadi kalau kita membiarkan Tuhan, memakai pimpinan Tuhan, arahan Tuhan, yang walaupun menurut kita tidak lazim di dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak biasa, tidak populer, tidak terbaik kalau menurut kita. Kita harus percaya dan berpegang pada firman Tuhan ini. Ketika saudara hendak keluar dari jalan Tuhan, hendak berontak dari jalan Tuhan. Saya enggak mau gini Tuhan. Ingat ayat ini, Tuhan tahu rancangan yang baik untuk kamu. Menyerahlah pada Tuhan. Ajaklah pikiranmu, ajaklah hatimu untuk menyerah kepada Tuhan. Pimpinlah aku Tuhan, pimpinlah aku Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang lemah lembut. Harusnya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hati kita pun akan lemah lembut di hadapan Tuhan. Mengikuti pimpinan Tuhan, arahan Tuhan dengan hati yang tunduk dan taat. Jangan seperti bangsa Israel, mengikuti pimpinan Tuhan, mulutnya ngomel terus. Ini kan harusnya gimana. Jangan, itu tidak tunduk dan tidak taat. Tunduk dan taat, walaupun kita gak ngerti kenapa sih Tuhan, kok harus kayak gini Tuhan. Bukankah semuanya sudah saya usahakan dengan sebaik mungkin Tuhan, kok masih kayak gini ya Tuhan. Tunduk dan taat. Sebab hati yang berontak itu merugikan diri sendiri. Kalau kita tunduk dan taat, maka kita dapat menjalani jalan Tuhan itu dengan ketekunan. Ketekunan itu gak bisa cuma hari ini saja tekun, besok enggak bisa. Ketekunan itu butuh waktu untuk membuktikan bahwa saudara tekun. Khususnya menjalani bagian yang gak enak, itu ketekunan tuh. Tekun kenapa bisa begitu? Karena tunduk dan taat. Tunduk dan taat. Mungkin kanan kiri ngomong, kamu tuh bodoh sekali. Kamu harusnya gini dong. Kamu harusnya gitu dong. Cek, sesuai gak dengan rancangan Tuhan? Tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Ini suara dari kuasa kegelapan. Jangan terpengaruh dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan akan berusaha memengaruhi kita. Pasti. Tapi kita adalah murid Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Sehingga kita tidak mau terpengaruh oleh kuasa kegelapan. Bujukan macam-macam hal. Enggak. Saya mau konsisten. Saya mau tetap tekun. Berjalan di dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan, jalan Tuhan. Dengan hati yang tunduk dan taat. Dengan ketekunan. Yakobus 5 ayat yang ke-11.
Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub itu orang yang takut pada Tuhan. Yang sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Imannya luar biasa di hadapan Tuhan. Dan dia adalah seorang kepala keluarga yang baik. Kepala rumah tangga yang sukses. Dia punya keluarga yang harmonis. Anak-anak yang semuanya sehat. Tidak ada anak-anak yang menjadi masalah. Ayub juga seorang konglomerat. Orang yang kaya raya. Oleh Tuhan juga dia diberi kesehatan yang luar biasa. Ketika Tuhan mau melipat gandakan kekayaannya Ayub, jangan berpikir hanya materi kita. Kalau Tuhan mau melipat gandakan kekayaan saudara, maka saudara akan diberi mental dulu oleh Tuhan untuk mampu jadi orang kaya. Orang yang kaya itu kalau mempunyai mental orang yang tidak kaya, maka dia kadang-kadang kalau di istilah wayang, istilah orang Jawa, seperti Petruk menjadi ratu. Punya kekayaan sedikit, punya kekuasaan dikit, ngobrak-ngabrik kayangan. Petruk jadi ratu itu ya, Petruk sudah tahu ya, punakawan itu ya. Semar, Gareng, Petruk, Bagong kalau di Jawa. Kalau di sini Cepot, lain. Cepot itu karakternya beda sama Bagong. Suatu ketika Petruk menemukan pakaian dewa. Pakaiannya Betara Guru, rajanya kahyangan, rajanya dewa. Dewa kok mandi di kali? Itu saya heran tuh. Apa di sana nggak ada MCK? Apa nggak ada kamar mandi dah di kahyangan? Dewa ini masuk ke kali, pakaiannya kok ya dibuka. Jadi pakaiannya dewa ini nggak waterproof. Taruh di situ, ketemu sama Petruk. Petruk, pakaiannya Betara Guru. Dipakai sama Petruk. Petruk terus mempunyai kekuatan Betara Guru, dia terbang ke kayangan. Semua orang, nah ini orang kadang-kadang menghormati bukan orangnya, menghormati pakaiannya. Jadi di sana dewa-dewa menghormati Petruk seperti Betara Guru. Wah, Petruk foya-foya, bidadari di situ banyak. Wah, makanan apa, wah pesta apa. Kahyangan tuh kacau aja. Dipimpin oleh Petruk. Karena dia punya harta benda, pakaian Betara Guru. Nah, itu kisah Petruk jadi ratu, jadi raja. Banyak orang yang mempunyai kekuasaan, tapi mentalnya bukan seorang pemimpin. Banyak orang yang punya kekayaan, tapi mentalnya bukan mental seorang yang sebetulnya bisa mengelola hartanya. Tuhan tidak mau jadikan kita seperti itu. Tuhan tidak mau jadikan Ayub seperti itu. Ayub walaupun orang kaya, sama Tuhan mau dibikin lebih kaya lagi, lebih diberkati lagi. Bukan cuma secara materi, tetapi secara jasmani, rohani lebih luar biasa. Tapi Tuhan menggandeng Ayub untuk melintasi jalan berputar. Jalan berputarnya apa? Anak-anaknya semuanya mati sekaligus di bawah runtuhannya tempat pesta mereka yang ambruk. Mati semua anak-anaknya. Hartanya sebagian dirampok oleh perampok-perampok dan sebagian lagi terbakar. Habis total. Ayub juga mengalami penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penyakit yang aneh, udah penyakitnya aneh, gak punya uang buat ke tabib, kok ke dokter. Habis dah. Istrinya melihat Ayub yang masih setia kepada Allah, istrinya tidak tahan. Istrinya bilang, udahlah, kutuki aja Allahmu. Ayub marah kepada istrinya. Di situ kita bisa menginterpretasikannya. Istri yang harusnya menjadi penolong yang sepadan, penolong bagi Ayub, tidak mau menolong Ayub. Di saat Ayub berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Itulah jalan berputar. Ketika sahabat Ayub datang, bukannya penghiburan yang diberikan, tapi malah mengecilkan hati. Kita sudah bahas kan? Ada sahabat Ayub. Sahabat Ayub, orang bacanya 3, tapi saya khotbahkan sahabat Ayub ada 4, ya kan? Kenapa disitu 3? Yang keempat itu sahabat Ayub yang sejati, Yesus namanya. Itulah yang mengangkat Ayub, menguatkan Ayub,
mendampingi Ayub ketika Ayub berjalan berputar. Sampai ketika Ayub diberkati kembali oleh Tuhan dengan berkat yang 2 kali lipat. Ayub sangat terpukul dengan jalan Tuhan yang berputar. Jadi bukan cuma kita yang terpukul ketika kita diajak, loh Tuhan itu jalan pintas, kenapa kita muter sini? Itu bukan cuma kita yang terpukul, Ayub juga terpukul. Tapi Ayub dengan tekun menjalani setiap hari. Kalau penderitaan cuma 1 hari, itu gampang. Tuhan kapan saya harus menderita nih, sampai kapan? Hari ini saja kamu menderita, besok enggak. Gampang jalaninya. Selesai jam 12 malam atau jam 12 kurang, Tuhan tinggal semenit lagi ya penderitaannya. Iya ya, sebentar. Jam 00, pluk, penderitaan hilang. Udah beres. Kita tahu nanti penderitaan. Ini enggak, penderitaan tuh masih ada besok. Lusa masih juga. Nanti 3 hari kemudian masih tetap. Di situ dibutuhkan ketekunan. Menjalani setiap hari yang dihadapi. Caranya gimana? Ayub dengan tunduk dan taat kepada Tuhan. Kenapa kok bisa tunduk dan taat? Kenapa kok bisa jalan tekun di tengah penderitaan? Kok saudara ya diajak bertekun di dalam kebahagiaan, di dalam semua berkat Tuhan yang berkelimpahan, ya semua orang juga sanggup lah. Tapi kalau suruh tekun, tunduk dan taat berjalan di tengah penderitaan. Nah, apalagi ini termasuk jalan berputar. Ada sebetulnya jalan singkatnya. Tapi tidak itu yang dipilih oleh Tuhan. Tinggal sekarang kita mau nurut atau mau nyelonong ngambil jalan kita sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu Ayub? Kuncinya, rahasianya adalah karena Ayub sungguh-sungguh percaya kepada rencana Tuhan. Sungguh-sungguh percaya dalam rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Saya punya teman perencana gedung bangunan gitu, rumah. Kebetulan dia punya proyek yang berada di posisi lereng bukit. Proyeknya dia. Dia desain dengan bagus sebagai perencana bangunan. Dia desain dengan bagus dan itu ada di luar kota, di kota lain. Ketika dibangun dia tidak ikut mengawasinya dan juga dia tidak diajak mengawasinya. Suatu ketika setelah dibangun, setelah dihuni dan sebagainya, ternyata rumah di lereng bukit itu longsor. Rumah di lereng bukit itu ambruk. Saya bilang, kok bisa sih kamu merencanakan rencana bangunan yang begitu rapuhnya? Dia buka kembali gambarnya. Gak mungkin. Ini fondasinya sudah dihitung oleh temannya insinyur sipil yang pandai. Gak mungkin ini. Ini gak mungkin. Dia datang ke sana. Dicek, ternyata kontraktornya tidak membangun seperti yang dirancangkan. Apa sebabnya ketika ditanya sama kontraktor? Pemiliknya bilang, fondasi aja kok mahalnya bukan main. Fondasi mahal karena rumahmu di lereng bukit. Itu yang ketanam di tanah tuh berapa ratus juta untuk fondasi saja. Karena apa? Memang harus seperti itu. Kalau enggak ya begini jadinya. Bukit longsor ikut longsor. Kenapa? Enggak mengikuti rancangan dengan benar. Kenapa enggak mengikuti rancangan dengan benar? Tidak percaya kepada rancangan ahli ini. Harus begini, enggak percaya. Dia bilang, oh insinyur sipilnya ini boros ini. Perencananya arsiteknya boros ini. Goblok-goblok semua. Goblok gimana sih, kita tuh lulusan perguruan tinggi loh. Lulusnya juga pakai ujian deg-degan loh. Nyata. Kalau tidak percaya, maka cenderung berontak. Ketika bangsa Israel tidak percaya, ngapain ini Musa 40 hari di atas gunung Sinai. Bangsa Israel gak percaya nih sama Musa. Pasti Musa ini ketiduran ini. Pasti Musa udah lewat sebelah sananya gunung Sinai, sudah kabur Musa ini. Males nuntun kita karena jauh, ditinggal kita. Macam-macam pikiran yang jelek. Terus apa? Udahlah kita membuat patung lembu emas. Inilah Allah kita. Hancur mereka. Mereka tidak percaya akan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga cenderung tidak tunduk dan tidak taat. Kalau saudara mau tunduk dan taat pada rencana Tuhan, pada apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara harus punya modal satu, percaya. Percaya bahwa jalan berputar ini jauh lebih baik ketimbang jalan straight to the point. Tuhan memilih ini pasti lebih baik.
Tuhan memilih ini pasti lebih baik. Tuhan memilih sekarang apa yang harus saudara jalani, itu pasti lebih baik. Apa Pak Andri baiknya kayak gini? Betul, saya juga gak bisa jawab apa baiknya. Tapi nanti kamu akan tahu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena percaya kepada Tuhan membuat kita tekun menjalani kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang harapan kita. Tapi itulah jalan terbaik. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara masih ingat kisahnya Yusuf? Yusuf ini anak Yakub. Ini anak yang bakal gak punya mental yang baik menjadi pemimpin ataupun menjadi orang yang berhadapan dengan masalah-masalah di kelak kemudian hari hidupnya. Kenapa? Karena Yusuf ini anaknya konglomerat, anaknya orang kaya yaitu Yakub. Dan Yusuf ini dimanja luar biasa oleh Yakub. Disayang lebih dari saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudaranya jauh lebih struggle, jauh lebih mampu untuk berjuang ketimbang Yusuf. Saudara-saudaranya semua angon kambing. Menjaga dombanya, hartanya, bapaknya. Yusuf di mana? Di rumah. Ngadem, mainan game. Tapi Tuhan memilih Yusuf untuk diajak oleh Tuhan jalan berputar. Gimana caranya? Karena gak ada orang lain lagi yang disuruh. Maka Yakub menyuruh Yusuf. Cup, panggilannya Ucup ya. Cup, coba kamu lihat saudara-saudaramu bawa pegel ini. Sampai di sana saudara-saudara yang sudah iri hati kepada Yusuf. Udah kekinya luar biasa pada Yusuf. Tangkap Yusuf, masukkan ke sumur kering. Yusuf bingung, salah gua apa? Kalau gua disayang sama papa mama, kan bukan mau gua. Papa mama yang mau. Tapi ini jalan berputar yang Tuhan berikan dalam hidupnya Yusuf. Dari sumur kering Yusuf diangkat, ditarik keluar ketika orang Midian lewat. Jual jadi budak. Loh, anak konglomerat yang biasa dimanja-manja gini tidurnya di kamar yang istimewa. Selalu tersedia segala sesuatu. Sekarang bukan cuma menjadi pelayan atau orang yang bekerja. Bukan, sebagai budak. Gak ada harganya. Sudah gak punya harga diri. Jual. Dibeli sama Potifar di Mesir. Sampai di sana Yusuf mulai dididik oleh Tuhan untuk bisa mengurus rumah Potifar. Rumah Potifar sebesar-besarnya rumah masih lebih kecil dari negara Mesir. Yusuf diajari oleh Tuhan manajemennya, ngaturnya gimana, bagaimana Yusuf berkomunikasi dengan sesama budak yang lain, bagaimana Yusuf bersikap kepada atasan dan sebagainya. Termasuk ketika Yusuf yang tampan ini berusia 17 tahun ini lagi ranum-ranumnya diincar oleh istri Potifar. Ini berondong enak juga kelihatannya. Diincar oleh istri Potifar, dijebak oleh istri Potifar. Yusuf ini gak punya pengalaman loh dijebak-jebak ini. Gak punya pengalaman. Tapi luar biasa. Jalan berputar ini mendidik dia. Oleh karena apa? Dia tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Yusuf gak pernah ngomel. Gak pernah ngelawan Tuhan. Tunduk dan taat. Dan ketika istri Potifar tuh, jangan saudara bayangan istri Potifar tuh cacat gitu ya. Jelek, bau dan sebagainya. Enggak loh. Istri Potifar tuh pasti cantik. Pasti wangi. Pasti terurus dengan baik. Kulitnya aja bening bisa buat ngaca. Karena apa? Ini orang kaya loh. Potifar ini orang kaya. Nggak mungkin istrinya nggak terurus. Istrinya latihan Zumba seminggu 2 kali. Langsing pasti. Tapi ini adalah pencobaan buat Yusuf. Yusuf itu laki-laki normal loh. Jangan saudara pikir, ya itu karena yang ngajak bermesraan kan istrinya Potifar. Coba kalau Potifarnya yang ngajak bermesraan, pasti Yusuf mau. Saudara mikirnya enggak. Enggak loh, Yusuf ini normal. Tapi Yusuf ini berpegang pada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh taat dan tunduk pada firman Tuhan juga. Dia meninggalkan apa yang ditawarkan oleh istri Potifar. Akibatnya apa?
dia difitnah. Fitnahan ini membuat dia masuk penjara. Siapapun tidak akan mau mendengar perkataan seorang budak Yusuf. Yang didengar adalah seorang istri Potifar yang perkataannya nggak benar. Yusuf masuk penjara. Tuhan kemana coba? Yusuf ini salah apa? Sudah jalani firman Tuhan kok ya masih masuk penjara. Tuhan ini di mana Tuhan? Tuhan apalagi tidur? Tuhan itu apalagi cuti? Di mana Tuhan? Jangan lupa, ini adalah jalan berputar. Jalan berputarnya itu sampai ke penjara. Karena apa? Karena Tuhan memberikan mimpi pada Yusuf. Sebelum Yusuf dijual jadi budak dan sebagainya ini. Bahwa Yusuf pada suatu hari akan menjadi raja. Yusuf akan dimuliakan, Yusuf akan dihormati, disembah bahkan oleh saudara-saudaranya dan orang tuanya. 13 tahun Yusuf diajak jalan berputar oleh Tuhan. Dari mimpi sampai perwujudan mimpi. Jadi enggak mimpi hari ini bangun dang saya sudah di istana. Gitu ya. Wah enak sekali saya sudah kok di istana, saya ini gimana. Itu saudara kalau pernah membaca kisah pangeran dan pengemis. Nah itu kisahnya gitu. Si pangeran itu yang mirip-mirip mukanya sama pengemis, dia tukar posisi. Si pengemis ini nantinya dibuat mabuk sehingga ditidurkan di istana. Sementara si pangeran ini pura-pura jadi pengemis. Pengen tahu gimana sih keadaan. Ya, menarik cerita itu. Kalau saudara pernah baca cerita itu. Sehingga si pengemis ini bangun. Wah saya kok sudah di istana loh. Terus semua orang menghormati dia. Gitu kan. Yusuf gak gitu. 13 tahun lamanya diajak jalan berkeliling. Dari mimpi sampai perwujudan mimpi. Tuhan janji sampai penggenapan janji. Bagi Yusuf 13 tahun. Jalan kelilingnya. Bagi bangsa Israel 40 tahun. Saudara milih yang mana? Pak Andri kalau bisa sih 4 hari aja Pak Andri. Ya. Semua orang juga maunya instan. Tapi yang instan itu gak enak. Kopi instan gak enak. Dan menimbulkan banyak efek samping. Mie instan gak enak dibandingkan dengan, ya kalau mie instan tuh enak, restoran-restoran Chinese food semuanya pakai mie instan. Enggak mau mereka. Mereka bikin sendiri mie-nya. Sehingga mie-nya luar biasa. Coba kalau saudara ajak saya pasti mau saya. Salah ya. Itu adalah jalan berkeliling. Dari penjara. Kok ya Firaun itu raja Mesir tuh mimpi. Dan tidak ada yang bisa memecahkan arti mimpi itu. Yusuf dipanggil dari penjara untuk mengisahkan kisah mimpi. Dan Yusuf diberi kepercayaan untuk menjadi raja muda di Mesir. Untuk mengatasi 7 masa kekeringan yang akan terjadi di Mesir. Sehingga dikatakan oleh Yusuf di sini pada ayat 20 tadi yang kita baca. Memang kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi Yusuf tahu. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf jadi raja muda di Mesir, mengatur akan 7 masa kelimpahan, disimpan, ditabung oleh Yusuf untuk memenuhi kekeringan 7 tahun kemudian. Dan itu menyelamatkan Mesir dan daerah sekitarnya. Luar biasa. Apa yang direka-rekakan manusia secara jahat, jangan membuat saudara putus asa dan kecil hati. Tuhan bisa mengubahkannya justru untuk memberikan mereka-rekakan yang baik. Perjalanan berputar itu berisi apa? Penderitaan, berisi kesengsaraan. Yusuf ini mengalami penderitaan, kesengsaraan yang kalau dipikir-pikir perlu gak sih? Perlu untuk mengubah seorang anak konglomerat yang gak bisa apa-apa menjadi seorang raja muda di Mesir. Perjalanan berputar itu berisi penderitaan yang berat buat Yusuf. Tapi Yusuf menjalaninya dengan tunduk dan taat. Kuncinya di sini loh. Tidak berontak Yusuf. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan. Bukan percaya pada manusia loh. Percaya pada Tuhan. Bangsa Israel ini perlu percaya kepada Tuhan. Yusuf ini percaya pada Ayub percaya pada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa.
Saudara percaya tidak kalau saudara ditempatkan di gereja ini adalah sebuah rencana Tuhan yang sempurna bagi hidup saudara. Bukan rencana manusia. Bukan karena Pak Pendeta Modi atau saya atau Pak Pendeta Domingus, bukan. Tapi karena Tuhan. Maka saudara tidak akan berontak. Saudara akan tunduk dan taat bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Yusuf sungguh-sungguh percaya kepada rencana Tuhan dalam hidupnya. Blueprintnya sudah dikasih lihat. Ya, cetak birunya, rencana Tuhan sudah dikasih lihat kepada Yusuf. Cup. Ini loh, kamu nanti akan menjadi raja yang dihormati. Saudara-saudaramu yang sekarang beringas-beringas kejam-kejam banget ini, nanti semua tunduk sama kamu, menghormat, nyembah. Orang tuamu malah nyembah juga loh di dalam mimpi Yusuf. Ini blueprintnya, ini rencana. Belum jadi. Jadinya kapan? 13 tahun kemudian setelah jalan berputar. Kadang-kadang dulu waktu saya masih membuat rancangan-rancangan bangunan, saya tunjukkan kepada klien saya, ini loh rencana bangunan kantor Anda kayak gini, hotel Anda kayak gini. Saya tuh boleh bilang menjual mimpi. Di dalam otaknya klien ini kan kosong tadinya, tiba-tiba diisi dengan, waduh nanti di situ ya, rumah saya bakal gini ya. Iya Pak, nanti kamar saya bakal gini ya. Tapi belum ada semua. Ya belum ada, masih tanah kosong. Ya ini baru rencana kok. Kapan saya bisa pindah ke sini? Tuh enak sekali rumah seperti ini. Pemandangannya memang bagus Pak. Oh, siapa dulu yang ngerancang? Saya tanya sama dia dan dia jawab, ya Bapak, puji Tuhan. Enggak ya. Terus kapan nih selesainya? Ya dibangun. Dibangun tuh gak bisa sehari semalam. Ini bukan Bandung Bondowoso ini. Yang bisa membangun candi. Jadi di sini kita lihat ada rencana Tuhan yang sempurna. Dan dengan kuasa Tuhan, kondisi buruk itu bisa menghasilkan dampak yang baik. Kalau manusia kan kondisi buruk, ya dampaknya pasti buruk. Kalau Tuhan enggak. Kondisi buruk bisa menjadi hal yang baik. Kondisi buruk yang direka-rekakan oleh saudara-saudaranya Yusuf, dijadikan oleh Tuhan sarana untuk memberikan kebaikan bagi Yusuf dengan luar biasa. Kita baca Roma 5 ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kuasa Tuhan itu mampu mengubah kondisi yang kelihatannya buruk untuk menghasilkan dampak yang baik. Sehingga dikatakan di sini pada ayat 3, kondisi buruk itu namanya kesengsaraan. Kesengsaraan itu akan menghasilkan apa di sini dikatakan ketekunan. Ayat 3 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sengsara kok bermegah? Aneh ini. Ini gak masuk akal ini. Jangan lihat sengsaranya. Itu adalah situasi buruk, jalan berputar yang kita hadapi. Tapi hasilnya itu karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bro, pakai koma bro. Ya kita pasti ada bro-nya. Jadi kesengsaraan itu melahirkan ketekunan. Itu hasil yang luar biasa. Bedanya ijazah beli sama ijazah asli apa? Ijazah asli orangnya dapat ijazah dan orang itu juga sekaligus menguasai akan ilmu itu. Kalau ijazah beli, orang itu dapat ijazah tapi dia nggak menguasai ilmu itu. Sesungguhnya nggak punya ilmu itu, dia beli ijazah. Nah untuk mendapatkan ijazah asli bagaimana? Melewati kesengsaraan pada waktu belajar, pada waktu ini. Dulu tuh saya waktu SMA paling nggak suka tuh pelajaran kimia. Ada yang suka pelajaran kimia, saya paling nggak suka tuh pelajaran kimia. Mau organik, mau anorganik, dua-dua gak suka lah. Huruf-huruf gitu ya, kayak ini, terus ini ada tangannya gandeng, ini masa bodoh lah. Saya mikir gini, buat apa ini gitu loh. Ilmu ini buat apa gitu loh. Saya gak akan menjadi orang yang berhubungan dengan
unsur kimia. Saya nggak akan menjadi dokter. Saya nggak mau jadi dokter. Saya nggak akan menjadi apoteker. Saya nggak akan menjadi ahli bom atom. Atau apapun yang berhubungan dengan kimia. Saya nggak akan mau ke sana kok. Saya mau menjadi arsitek. Papa saya bilang, tapi kalau lu nggak pelajari ini, lu nggak bakal lulus. Ijazah SMA lu gimana? Iya ya. Jadi ini tuh adalah sebuah jalan yang harus saya tempuh demi saya dapat ijazah untuk nanti masuk menjadi arsitek. Dan ternyata jadi masuk arsitek lulusnya menjadi pendeta, ya toh. Itu jalan Tuhan berputar tuh luar biasa. Muter sampai di mana Tuhan ini? Tapi kuasa Tuhan itu mengubah kondisi buruk itu menjadi dampak yang baik sehingga kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Lalu dikatakan di sana tuh ada Roma 5 tadi ayat 4 selanjutnya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kenapa orang hidupnya tidak punya pengharapan? Kenapa kok orang itu hidupnya putus asa, tidak punya pengharapan itu putus asa? Kenapa? Kalau kita runtut dari sini, mundur dari ayat 4, dia tidak punya pengharapan karena dia tidak tahan uji. Kenapa dia tidak tahan uji? Karena dia tidak punya ketekunan. Kenapa dia tidak punya ketekunan? Karena ketika sama Tuhan diajak masuk jalan berputar yang namanya jalan kesengsaraan, nggak mau dia. Nggak ada ya. Di Bandung ini kan ada jalan yang namanya itu jalan setia, jalan mulia, jalan rik-rik gitu ya, jalan gemi, jalan ya gemi ada kan, bahasa Sunda itu kan. Nggak ada jalan kesengsaraan, nggak ada itu loh. Nggak ada rumah di mana? Jalan kesengsaraan nomor 5, nggak ada itu. Di Malang ada jalan namanya jalan langit. Namanya jalan langit, ada pelangnya, jalan langit. Tapi tidak ada rumahnya. Ada rumahnya, tapi semua rumah tidak ada satupun yang menghadap ke jalan langit. Jalan langit itu pendek. Jadi rumah yang sebelah sana ngadep ke jalan sana, jalan panggung. Rumah yang sebelah sini menghadap ke jalan yang di depannya, Tampomas sebelah sini. Tapi jalan langit nggak ada satupun rumah, jadi nggak ada jalan langit nomor 1. Jadi kalau saya ditanya sama teman saya, rumahmu di mana, Andri? Jalan langit nomor 15. Dalam hati saya nomor 1 aja nggak ada, nomor 15. Oh iya, catat sama dia nyari naik sepeda toh, nyari rumah saya. Padahal saya tinggalnya di jalan panggung waktu itu. Terus jalan lewat situ, nyari-nyari. Besoknya baru maki-maki ke saya di sekolahan. Wah, Andri gini, ada kok ini jalan langit ada kan? Ada, nomor 15 nggak ada. Memang nggak ada, itu aneh itu. Itu unik itu. Orang kok ya ada iseng ngasih nama jalan yang nomornya nggak ada. Tapi tidak ada jalan kesengsaraan. Tapi kalau saudara mau lewati jalan kesengsaraan melingkar nih, berputar nih, saudara akan dapat apa yang namanya ketekunan. Tidak mungkin saudara dapat ketekunan kalau saudara tidak mau menjalani jalan kesengsaraan. Dan kalau saudara tekun, saudara akan menjadi orang yang tahan uji. Orang yang mantap, diantem gelombang, masalah apapun juga tegak berdiri. Karena Tuhan sudah melatih dengan luar biasa. Dan di situ menghasilkan pengharapan. Pengharapan untuk apa? Untuk mencapai hidup yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan. Jalan berputar ini adalah jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dari kondisi yang buruk, Tuhan bisa ubahkan untuk menghasilkan yang baik. Yakobus 1 ayat 2-4. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jalan Tuhan yang berputar itu ternyata mengandung banyak sekali kekayaan yang dihasilkan oleh jalan berputar yang Tuhan pilihkan bagi kita. Apa itu banyak kekayaannya? Kenapa kok bisa menghasilkan banyak kekayaan di situ? Dikatakan di sini ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Istilah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini adalah mindset kita, cara berpikir kita. Saudara, cara berpikirnya bagaimana ketika saudara berhadapan dengan situasi sulit? Apakah saudara cara berpikirnya, waduh,
Tuhan itu jahat ya. Saya padahal orang baik kok saya dihukum sama Tuhan. Cara berpikir saudara salah. Sehingga dikatakan sini, anggaplah. Jadi aturlah pikiran saudara untuk percaya kepada Tuhan. Untuk menjadi bahagia ketika berhadapan dengan pencobaan. Kenapa? Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ternyata pencobaan itu adalah ujian iman. Kita tahu kualitasnya Yusuf karena ada pencobaan. Berkali-kali Yusuf itu dimasukkan sumur kering, dijual jadi budak, difitnah. Itu pencobaan luar biasa banyaknya. Itu adalah ujian iman yang menghasilkan di sana ketekunan. Ketekunan yang luar biasa. Lalu dikatakan di sana pada ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam New International Version dikatakan seperti ini. Lebih jelas. Perseverance must finish its work. Dikatakan di sana menghasilkan buah yang matang itu dalam bahasa Inggrisnya adalah must finish its work. Harus menyelesaikan tugasnya. Jadi ketekunan tuh harus sampai selesai. Kalau saudara tekun sih. Hari ini tekun, hari ini besoknya tekun, besoknya. Tapi saudara tidak sampai selesai. Sia-sia semua ketekunan itu. Saya sudah berkali-kali ini ngalami nunggu nomor antrian di bank. Waduh, masih panjang nih. Bank capek antri. Waduh, luar biasa panjangnya. Orang sebelah saya juga panjang juga karena dia nomornya itu satu nomor sebelum saya. Tapi saya tekun nunggunya sambil baca buku, sambil ngerjain macam-macam. Dia gelisah terus. Ada bisulnya kayaknya. Jadi dia gelisah dulu. Akhirnya dia nggak tekun, pulang. Memang sih masih nunggu sekitar 5 orang atau 6 orang. Ternyata 5-6 orang ini pun orang-orang tidak tekun semua. Ketika dipanggil nomornya nggak datang, sudah pulang. Akhirnya apa? Saya yang dipanggil. Karena si orang tekun ini nungguin dari tadi. Kalau nggak sampai akhir, nggak sampai must finish its work, maka nggak dapat hasil. Dikatakan, so that you may be mature and complete. Artinya di sana dikatakan sampai buah yang matang, yaitu kondisi kita yang sempurna, dikatakan itu adalah dewasa. Sampai dewasa rohani. Dan complete. Complete itu bukan cuma utuh, tapi lengkap. Apa-apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan untuk menjadi manusia surga, itu dilengkapkan oleh Tuhan melalui jalan berputar. Not lacking anything. Jadi jelas di sini, tidak kekurangan suatu apapun itu, yaitu ketika di pintu surga sudah ditanya ini itu, paspornya ada enggak, visanya ada semua lengkap untuk masuk surga, tidak kekurangan suatu apapun. Dan akhir dari pencobaan dan tahan uji, saudara baca pada ayat 12 di sana, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, kuncinya sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi akhir dari pencobaan, akhir dari tahan uji adalah mahkota kehidupan dari Allah. Puji Tuhan, amin. Dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan sebelum kami dilahirkan di tengah dunia ini, ada sebuah rancangan yang sempurna yang Tuhan sudah buatkan untuk perjalanan kehidupan kami masing-masing. Tolong Tuhan agar kami tidak keluar dari rencana indah yang Tuhan buat bagi kami semua. Karena kami ingin melihat pelangi kasih Tuhan pada akhirnya, yaitu segala sesuatu yang Tuhan janjikan secara pribadi kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk jalan berputar yang harus kami jalani, asalkan Engkau bersama dengan kami di sana. Ada tiang awan dan tiang api yang menyertai kami. Kami percaya setiap bagian, setiap langkah, setiap hari di dalam jalan berputar itu adalah surga. Itu adalah tempat yang terbaik di mana Tuhan sedang memberikan berkat yang istimewa yang tidak akan kami peroleh ketika kami menolak
jalan berputar itu. Bapa dalam surga, tolong kami untuk senantiasa benar-benar beriman hanya kepadamu. Dan benar-benar nyata iman kami sehingga kami bisa tunduk dan taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada pimpinan Tuhan. Kami serahkan diri kami hanya kepadamu Tuhan, karena kami percaya saatnya akan tiba nanti. Kami akan melihat pelangi kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.